Jadi begini Pak, Yudi pengen bertanya Pak ya. Apakah di setiap instansi pemerintah Pak, maupun itu di kepolisian, TNI gitu Pak ya, di kementerian, bahkan di DPR, apakah ada Bisa itu? nggak ada wali di situ? Oh, seorang wali Allah gitu Pak. Kalau berdasarkan nas atau dalil mah tidak ada keterangannya sih. Iya, Tapi mungkin saja ada. ada. Mungkin saja ada gitu. Tapi kalau dalilnya ada enggak yang mengatakan secara spesifik tidak ada sih. Tidak ada. Tapi mungkin saja ada. Ada Pak ya. Oleh Allah Ta'ala yang diutus untuk jadi polisi gitu. Iya. Ya kan karena Abah tadi bilang tugas wali itu kan masing-masing ya. Iya. Mungkin wali ini tugasnya di kepolisian, mungkin begitu kan? Bisa jadi. Oh, iya. Bisa jadi. Iya, iya. Bisa jadi. Mungkin saja ada. Iya. Bukan tidak mungkin gitu. Mungkin ada. Tapi masuknya itu masuk kategori wali mastur Bah ya. Mas tuh. Iya, iya, iya. Karena kan yang Yuli tahu Kang Yudi di Wali 9 aja, Wali Songo aja kan ada yang dia lebih unggul di ilmu ketatanegaraan gitu, sudah Iya. siapa Iya, iya, yang iya. di pertanian kan gitu. Iya, iya. Oh, iya, iya. Masing-masing. Karena Yudi itu Bah punya pemikiran Bah gitu ya. Di setiap instansi pemerintah itu kalau nggak ada kekasih-kekasih Allah mungkin tidak akan gimana ya? Tidak akan kuat lah, akan runtuh lah gitu, acak-acakan lah gitu. Bisa Punya jadi. penilaian itu. Bisa jadi gitu. Di Jangan-jangan luar eta. Kang Yudi Jokowi juga wali nih Kang Yudi. Ya kalau saya pribadi berhusnudzon nih, Iya. wali jangan-jangan. Karena hanya orang yang mempunyai kemampuan lebih Iya. yang mampu membuat Indonesia ini aman dan damai. Iya, iya. Kalau dia nggak punya kemampuan, dia tidak menjadi kekasih Allah, hancur negara ini. Iya. Mungkin itu juga kayak ya. Menurut Abah gimana itu, Pak? Ya memang kalau melihat biografi dan kultur Indonesia Iya. tidak akan bisa memimpin Indonesia dengan damai dan bagus kalau bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Iya, benar. Karena Indonesia itu rakyatnya kan kebanyakan ulama dan wali-wali. Iya. Yang ngurusnya harus benar-benar orang terpilih. Iya, benar. Harus orang terpilih. Kalau bukan orang terpilih memimpin Indonesia, yang dimana rakyatnya banyak yang pintar, banyak yang soleh, banyak yang hebat, yang derajatnya wali dan ulama, maka dia tidak akan mampu membuat kondusif Indonesia. Iya. Tidak akan bisa menata Indonesia dan mengatur semua rakyat. Orang yang bisa mengatur semua rakyat sehingga kondusif dan sejahtera berarti dia punya kemampuan lebih. Iya. Tadi itu orang terpilih, dan orang yang terpilih itu biasanya ya dipilih dari golongan-golongan yang disukai oleh Allah. Berarti nggak salah juga kalau Juli menilai bahwa Tidak salah. jangan-jangan Tidak Jokowi salah. ini waliullah, ya kan? Tidak salah. Yang diutus Allah Tidak untuk salah. memimpin negara Republik Indonesia kan gitu, Kiai. Tidak salah, bahkan benar. Lebih baik kita husnudon daripada sudon. Iya, benar. Lebih baik kita husnudon daripada sudon. Walaupun itu husnudon salah, tetap kita berpahala daripada sudon. Iya. Dan mudah-mudahan ucapan kita berhusnudon itu jadi doa malah. Jadi husnudon itu tidak ada salahnya kepada siapapun husnudon. Iya. Tidak salah. Dan kalau kita melihat tanda-tanda, memang ada kaitannya. Iya. Apa salah satunya itu, Bah, tandanya, Bah? Jokowi wali itu ya. Allah tidak akan mencintai seseorang jika syarat pertama dia tidak punya. Apa syarat pertama? Ikhlas. Iya. Pusakanya Jokowi itu ya. ikhlas, apa? Saya pandang Jokowi ikhlas. Coba kalau orang tidak ikhlas itu kelihatan. Pasti Iya. didohirkan oleh Allah. Pasti ada cirinya. Orang tidak ikhlasnya. Ciri orang tidak ikhlas itu tidak sabaran. Iya, Baru benar. dicaci maki sedikit aja udah manggil apa, bukan manggil, udah dia bereaksi keras, dihadapi dengan emosi, dengan tangan besi, mudah marah. Kalau orang ikhlas kan dicaci maki senyum,
Karena memang dia berbuat tidak takut dicaci maki dan tidak mengharapkan puji, hanya pada Allah. Itu orang ikhlas. Makanya ketika dia berbuat banyak dicaci, dia tidak marah. Iya. Karena dia tidak membutuhkan pujian rakyatnya, dia membutuhkan dan tidak takut dengan hujatan, karena dia hanya butuh pujian dari Allah. Makanya ketika dicaci maki pun dia senyum-senyum aja biasa aja. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas itu. Karena ikhlas bergandeng dengan sobar. Iya. Berarti seorang pemimpin itu yang paling utama adalah ikhlas ya, Pak. Ya. Iya. Ikhlas dulu di hatinya, ikhlas dulu. Seiring dengan kesabaran, Bah ya. Seiring dengan kesabaran. Walaupun Iya. dicaci maki, walaupun di ini, Iya. Di Indonesia itu kalau pemimpin pertama dia tidak punya ikhlas, tidak punya sabar, tidak punya tawakal, selesai udah. Iya. Dia akan tersiksa nanti. gitu. Karena rakyat Indonesia itu karakternya beda-beda. Karena sukunya pun beda-beda. Betul. Itu. Sukunya berbeda, karakternya, pola pikirnya juga beda. Background pendidikannya juga beda. Nah, jadi dari majemuk itu akan menimbulkan berbagai macam gesekan-gesekan. Kalau tidak sabar, tersiksa kita nanti. Dan berbenturan terus nanti. Dan kalau tidak ikhlas, maka kita akan tertekan, bahkan banyak kecewa karena mungkin aja dari rakyat yang tidak suka dengan kinerja kita, Ya. mengkritiknya keras, mencaci maki, menghujat. Nah, kalau kita tidak ada keikhlasan, kesabaran, tersiksa kita nanti. Jadi kalau ingin jadi presiden Indonesia, tidak punya sabar, tidak punya ikhlas, tidak punya tawakal, wabil khusus tuh ya dalam sifat spiritual, mendingan jangan jadi presiden, karena mungkin akan ada gesekan dengan sesama Ya. teman atau dengan rakyat. Selama dia mimpin ini letupan pun nggak ada ya. Iya. Nah, Hmm. nah itu tadi yang dibilang Pak Kiai tadi, bahwa kalau dia dihujat ini dia tidak ada tindakan Reaksi, atau ya. egois Tidak gitu ada. loh, tapi dia senyum gitu loh kan. Ya karena orang ikhlas itu kan ya apapun ya, karena itu tadi yang dibilang Pak Kiai, dia bukan hablumin nanasnya tapi langsung gitu yang minta nilainya ke hablumin Allah gitu. Berarti salah satu untuk menjadi presiden harus punya SIM ya. Oke. Sabar, ikhlas dan menerima. Pasrah. Tawakal. Betul. Jadi Tapi emang itu sudah juga bukan presiden aja kali semua Pak Kiai. Semua sabar, Seorang ikhlas, dan pejabat menerima. minimal kan, Harus pejabat punya publik kan. Komisioner ya. Iya. Iya, pejabat mobil publik. khusus jadi presiden. Ya, betul betul Pak Kiai. Terus tersiksa nanti kita nggak punya ikhlas. Iya. Kalau Tersiksa. tidak menerima juga repot. Waktu repot kan, stres kita. Dan harus selalu ramah kepada siapapun. Baru dia akan tenang jadi presiden. Kalau dia tidak punya moralitas, mau spiritual dan mesur itu, mendingan jangan. Betul. Dan jangan. Jokowi memenuhi kriteria itu kayaknya. Hampir memenuhi. Iya, iya. Lihat aja perjalanan Pak Jokowi Iya. sejak jadi presiden sampai sekarang. Ada nggak catatannya? Ya. Dia melakukan yang sifatnya arogan gitu. Ucapannya dia datar aja dia. Betul. Hari jam ini dikritik, dicaci maki, pidato melempeng-lempeng Iya, aja, sama lurus-lurus lah ya. Tidak ada beban. Nggak ada beban Nggak ada dan beban. nggak ada apa namanya, ya itu tadi yang dibilang kayak Pak Kiai tadi, dirinya timbul egois itu nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi dia kalau secara garis besar mah dianggap angin lalu lah Hmm. gitu. Dan orang bisa mencapai spiritual seperti itu tidak ujug-ujug datang. Nah itu. Itu dari natijah dari sebuah sebab. Iya. Buah dari sebuah sebab ibadah yang dia lakukan. Berbuah seperti itu. Tirakat ya. Ada buahnya, apa buah rajinnya sholat fardu 5 waktu, buah rajinnya sodako, buah rajinnya sholat subuhnya tepat waktu. Mesti ada sebab-sebab syariat yang Iya. dilakukan oleh dia, sehingga natijahnya, buahnya jadi seperti tadi, jadi spiritualnya ikhlas, sobar, tawakal. Iya. Pasti ada amalia-amalia syariah Iya. yang menimbulkan natijah, menimbulkan buah Yang dicintai diterima- Allah lah intinya, Pak ya. yang diterima oleh Allah. Nah, Pak Kiai. Ada amalan yang diterima oleh Ta'ala. Amalan yang diterima oleh Allah biasanya
dia berbuah kepada spiritual. Mental nih hebat. Banyak orang sholat tapi nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya tidak merubah akhlaknya, tidak merubah keadaan spiritualnya, tetap aja emosional, tetap aja dengki. Karena kalau nggak diterima sholatnya. Sholat mau sholat tapi Sholat. prasangka goreng baik ke batur banyak. Iya, sholat tapi karena sholatnya tidak diterima, makanya tidak berbuah ikhlas, tidak berbuah lapang dada, tidak berbuah sobar, tidak ada karena tidak diterima. Iya. Kenapa tidak terima tadi? Karena mungkin sholatnya tidak karena Allah, waktu sholatnya juga hatinya dipenuhi kedengkian, sholat tapi dia membawa kedengkian kepada siapa gitu waktu sholatnya. Dia menghadap Allah tapi hatinya tidak menghadap Allah, hatinya malah Ada manusia. Ke dunia gitu. malah ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, malah jauh. Orang mas sholat makin dekat dia malah jauh karena membawa kebencian. Iya. Bagaimana mau diterima sholatnya membawa kebencian? Allah nggak dekat malah jauh. Orang sholat kan itu dekat pada Allah mestinya. Betul. Tapi banyak orang yang sholat Allah bukan dekat malah jauh. Kenapa? Dia sholat membawa kedengkian. Dia sholat tahajud berjamaah, tapi dia sudah ada kedengkian waktu sholatnya juga, merencanakan besok mau menghujat orang. Jadi Allah jauh lah. Walaupun berjamaah berjuta-juta, di sini ada kedengkian, berdoa berjamaah berjuta-juta diaminkan. Di sini ada kedengkian, emang Allah dekat, jauh lah. Allah nggak suka terhadap orang yang di hatinya ada najis, ada anjing. Kedengkian, hasud, buruk sangka itu kan najis. Dia doa Allah makin jauh, makin Allah makin jauh, Allah makin jauh. Karena Allahnya pun bukan untuk Allah, karena mempersiapkan untuk menghujat ngedemo nanti besok. Ada rencana jahat, ada rencana iblis, ada rencana dajjal. Ada Tidak juga menjadi jaminan. tidak. Uniform ya, contohnya misalnya ya kebanyakan orang misalnya menganggap bahwa dia Kiai A gitu. Tapi kebanyakan dia menghasut, membuat huru hara. Itu nggak bagus ya Kiai. Dia tidak bagus. Sekarang gini, dia pakai uniform, pakai koko, pakai imam, bagus. Niatnya sunnah, dapat pahala tuh sunnah. Tapi sisi lain dia punya kedengkian, hasud, dengki, egois, merasa pintar, merasa suci, menuduh orang jahat. Nah, ini nilai sunnah ini kalah oleh itu. Iya, Bang. Jadi kalah. Gugur ya Kiai. Gugur kalah. Kebaikannya pakai imamahnya sunnah diniatkan sudah dapat pahala. Tapi taruhlah dapat 5 nilainya. Ini kedengkian dosanya berapa? Bobotnya berapa? Mengalahkan ini. Punya pahala tapi tidak bisa mendukung pahala yang lain, malah terhapus oleh pahala kejahatannya. Tidak seimbang. Bukan terhapus oleh dosa kejahatannya. Iya. Jangan ada keseimbangan, malah malah Hapus. Hapus. Dengan keburukan. Iya. Bahwa kejahatan itu bisa menghapus kebaikan. Apalagi itu mah kebaikan yang dari sunnah itu mah. Ini kejahatan dengki itu kan hal yang najis yang benar-benar mugalado. Berat ya. Terhapus, menghapuskan amalan sunnah, bahkan amalan wajib pun bisa terhapus oleh kedengkian, oleh hasud, oleh kesombongan, terhapus. Itu amal wajib itu bisa terhapus oleh dosa-dosa yang seperti najis tadi. Lidahnya kotor, hatinya kotor, pikirannya kotor, bisa menghapus amal-amal sunnah dan farudiyah itu. Makanya qalbu itu benar-benar harus dijaga oleh kita. Malulah kita ngaku Islam hanya performnya aja yang Islam, buahnya bagus, ngomong bagus, ininya dajjal melulu, iblis melulu, Fir'aun melulu, lidahnya kotor melulu. Kalau saya harus punya rasa malu untuk ngaku saya Islam, Muslim, harus malu. Harus punya rasa malu. Zaman sekarang nih kan ya
dakwah itu sekarang sudah mulai bergeser, bukan hanya dilakukan di majelis-majelis atau di perayaan Hari Besar Islam, tapi dakwah itu saat ini sudah banyak sering dilakukan lewat digitalisasi. Contohnya lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram atau media sosial yang lain. Kita ini kan kadang-kadang suka tertipu oleh pandangan nih Kiai. Saya berpandang melihat handphone. Misalnya saya lihat nih ada YouTube atau ada di media sosial lain, saya melihat orang ini bersorban. Saya lihat ya maaf punten turunan Rasulullah misalnya di Riyadh. Tapi apa yang disampaikan itu dia menebarkan kebencian. Bagaimana saya menyikapi itu Kiai? Sedangkan saya fakir ilmu dalam hal apa ya? Saya kan tertipu oleh pandangan mata, dilihat dari uniform, terus dia berpangkat duriat misalnya. Itu apakah saya wajib mengikuti atau seperti apa tuh? Ya, bersikap saya sebagai orang awam nih, bersikap terhadap orang tersebut gitu loh Kiai. Jauhi. Kalau kita sudah bisa menyaksikan mata telinga kita bahwa orang itu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, jauhi. Karena hadis tentang itu melarang kita mendekati orang-orang yang seperti itu tuh ada, dan anjuran ulama melarang mendekati orang seperti itu ada. Justru ketika kita menjauhi itu, menurut saya mah justru malah kita sedang memuliakan dzurriyyah Rasul itu sendiri. Cara memuliakan dzurriyyah Rasul bukan berarti kita mengikuti, mendekati semua apapun yang dia lakukan walaupun buruk. Justru ketika dia tidak mengikuti perbuatan yang kotor, itu menurut saya mah sudah memuliakan dzurriyyah Rasul. Karena ketika ada oknum dzurriyyah Rasul berbuat maksiat didukung terus, dia makin kecebur dia. Makin kecebur terus didukung. Udah jelas jelek didukung terus. Nah dia nggak sadar-sadar, dia jangan euforia, bangga terus dia. Jadi akhirnya kejahatannya terus aja. Karena dia tuh coba kalau ditinggalkan, mungkin saja dia, waduh, kenapa saya ditinggalkan? Oh, karena saya kotor ucapannya, menghujat orang, memaki orang, merasa sadar kan? Barangkali dia insaf. Jadi ketika ditinggalkan, kita mengobati justru. Ketika didukung terus kejahatannya, kita bukan mengobati, meracuni. Ketika saat seseorang meracuni dzurriyyah Rasul, berarti kita sudah tidak memuliakan Rasulullah. Karena meracuni dzurriyyah Rasul dengan terus ngedukung kejahatannya. Tapi saat kita menjauhi, tidak mendekati, tidak mengikuti akhlak buruknya, maka kita sebetulnya sudah membuat dia sodako, sudah bersodako, dan itu memberikan obat bagi dia. Minimal kan dia berpikir, kenapa saya tidak diikuti? Oh, ada kesalahan saya, kan obat itu. Jadi intinya mah akhlak bah ya. Kan makanya menilai seseorang yang harus kita ikuti, lihat aja akhlaknya, dohiriahnya, akhlaknya. Pertama akhlaknya gimana? Akhlak lisannya, akhlak kakinya dan sebagainya. Itu di samping ilmu. Kalau kita sudah melihat dia ada ilmu, lihat akhlaknya. Nah, mau terhadap oknum dzurriyyah ataupun tidak, ada nggak ilmunya, ada nggak akhlaknya. Kemudian cirinya kita Allah ridho, Allah sukai, Allah Rasul sukai, dekat dengan seseorang, apa cirinya? Jika engkau dekat dengan orang tersebut, engkau menjadi tenang, bertambah ilmumu, hatimu menjadi tenang, menjadi nyaman, dan Allah lebih dekat, maka dekati orang tersebut.